Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, 'Kemana engkau pergi?' Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Sebaliknya, jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau penghibur itu datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai manusia kita ini lemah dan rapuh. Ada banyak tantangan, kesulitan di hadapan kita, namun kadang kita merasa tidak berdaya untuk menghadapinya. Maka dalam hidup beriman kita diajak untuk tidak hanya mengandalkan pada kekuatan diri sendiri, tetapi kita menyadarkan diri kita kepada Allah sendiri. Dan inilah yang dinyatakan Yesus kepada murid-muridnya. Yesus menyadari bahwa muridnya bukan Superman, bukan Wonder Woman, tetapi mereka juga manusia biasa. Maka Yesus pun menjanjikan datangnya penghibur, Roh Kudus, yang akan menyertai mendampingi para murid pada waktu itu. Dan Roh Kudus pula yang akan mendampingi kita semua dalam menjalani hidup ini. Maka yang diperlukan bagi kita adalah keterbukaan dan kesetiaan pada bimbingan Roh Kudus Sang Penghibur ini, yang akan menyertai dan mendampingi perjalanan hidup beriman kita. Sebagaimana juga dalam bacaan pertama, bagaimana para rasul Paulus dan Silas yang ditangkap, dipenjara dalam kelemahan dan kerapuhan, tidak berdaya, tetapi kemudian Allah menunjukkan kuasa-Nya, dan melalui mereka akhirnya kepala penjara pun bertobat. Maka mari kita hidup beriman dengan mengandalkan Allah sendiri, dan biarkanlah dengan kekuatan rahmat Allah menggunakan kita yang lemah dan rapuh ini untuk mewartakan sabda kasih-Nya kepada sesama kita. Yang penting bagi kita senantiasa terbuka pada bimbingan rahmat Allah dan setia untuk mengikuti Yesus Tuhan kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.